Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ulia Hambali. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video ini saya ingin mempresentasikan atau memberitahu tentang produk yang sedang saya buat, produk KWH yang sedang saya buat. Produk KWH yang saya buat itu merupakan pudot. Pudot itu adalah puding sedot. Jadi, pudot ini itu merupakan makanan yang disukai oleh anak-anak. Jadi, pada awal saya memikirkan untuk membuat pudot itu karena saya pernah membeli pudot di suatu tempat gitu. Ketika saya rasakan rasanya itu enak dan mengapa tidak saya jadikan ide untuk membuat tugas KWH. Jadinya saya membuat pudot. Saya mencari-cari referensi tentang membuat pudot dari internet dan juga YouTube. Nah, ketika saya nonton itu cara pembuatannya mudah, modalnya murah, dan harganya itu bisa dijual dengan terjangkau dan pasti anak-anak itu akan suka gitu dengan rasa yang enak dan harga yang murah. Nah, dalam strategi pemasaran saya ini, saya itu di rumah mempunyai warung, jadi saya menjual di warung saya. Dan saya juga memiliki ponakan yang rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Dan dia itu membantu saya menjualkan pudot atau puding sedot yang saya jual. Nah, jadi satu pudot ini saya jual dengan harga Rp2.000 saja. Karena harganya terjangkau dan rasanya enak, mungkin itu yang membuat anak-anak menjadi suka. Tapi karena belakangan ini saya hanya membuat pudot saja, mungkin anak-anak belakangan ini tuh agak seperti bosan gitu karena saya membuatnya pudot saja. Makanya saya membuat varian rasa yang berbeda-beda. Pada awalnya saya hanya membuat pudot rasa taro, rasa vanilla blue, dan juga rasa coklat. Tapi karena anak-anak banyak yang menanyakan, coba dong kak bikin rasa mangga, coba dong bikin rasa ini, ibu-ibunya pun banyak yang seperti bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya saya membuat varian rasa baru. Saya membuat rasa mangga dan juga rasa durian. Nah, untuk strategi pemasaran saya juga dalam menjual pudot ini kan selain di warung dan dibawa sama keponakan saya itu juga banyak ada juga banyak kendalanya, seperti ketika awal-awal jualan itu saya hanya membuat sekitar 30 pudot dan itu laku di rumah saya, di warung saya itu laku hanya dalam waktu 1 hari. Dan selanjutnya juga seperti itu, laku terus dan lama-lama anak-anak mungkin yang seperti yang tadi saya bilang itu bosan. Di video selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara membuat pudot. Tapi sebelumnya saya mohon maaf jika di video itu ada sesuatu hal yang tidak jelas atau bagaimana, karena saya juga di sini baru belajar dalam pembuatan video-video seperti ini. Tapi untuk rasa pudotnya dijamin itu enak karena saya sudah menjual lumayan banyak, sangat banyak pudot yang sudah saya jual di rumah saya maupun yang dikelilingi oleh keponakan saya. Yuk kita lanjut ya, lihat video berikutnya. Ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan pudot atau puding sedot. Yang pertama, ada agar Nutrijel yang tidak ada rasa atau no pain. Yang kedua, ada fit atau ada air mineral 2 liter saja. Tidak fit juga tidak apa-apa. Lalu ada Frisian Flag yang ukuran 370 gram. Yang keempat, tepung maizena 2 sendok makan saja. Lalu 2 bungkus gula pasir, yang satu bungkusnya ini adalah 100 gram gula pasir. Dan 4 rasa pop ice, boleh kok berapa rasa saja, tidak harus 4. Langkah pertama, kita harus masukkan air terlebih dahulu ke dalam panci. Air yang dimasukkan ini adalah 2 liter air. Airnya itu tidak fit juga tidak apa-apa, air apa saja yang penting air mineral atau air putih, karena
Di rumah saya adanya fit, jadi saya menggunakan air fit saja. Masukkan 2 liter air ke dalamnya. Lalu disisakan sedikit untuk mengaduk nanti tepung maizena dan agar nutrigelnya. Nah, lalu dimasukkan juga susu Frisian Flag ke dalam pancinya yang sudah diisikan oleh air. Susu Frisian Flag 370 gram atau 1 kaleng dimasukkan semuanya agar pudot atau puding sedot terasa lebih manis. Susunya tidak harus Frisian Flag, tidak apa-apa, susu apa saja, karena di rumah saya adanya Frisian Flag, jadi saya menggunakan susu Frisian Flag. Gunakan apa saja, nanti airnya pun apa saja, agarnya atau susunya juga. Nah, lalu tuangkan gula yang tadi satu bungkus saya itu 100 gram. Jadi kalau 2 bungkus itu 200 gram gula. Seharusnya saya membuatnya itu di atas kompor karena lebih sulit, jadi saya aduk dahulu semua bahannya, saya campurkan dahulu, baru nanti saya akan pindahkan ke atas kompor untuk saya aduk-aduk agar gulanya pun larut, karena gulanya ini tidak akan larut jika tidak menggunakan air yang panas. Nah, tepung maizena yang sudah diairkan ini dicampur dengan agar nutrigelnya, supaya nutrigel tidak menggumpal-gumpal atau menggelembung-menggelembung jika langsung dituangkan saja ke dalam panci yang tadi sudah diisikan air, gula, dan susu Frisian Flag. Karena walaupun sudah diaduk seperti ini juga, agar-agar nutrigel itu biasanya masih suka menggelembung atau masih suka menggumpal-gumpal jika dituangkan ke dalam panci yang airnya itu belum panas. Jadi nanti pancinya itu kita panaskan dulu hingga gulanya larut dan agak mendidih, baru kita tuangkan tepung maizena dan agar nutrigel ke dalamnya. Jadi agar nutrigel tidak akan menggumpal, aduk-aduk dulu agar nutrigelnya sampai tidak ada lagi yang menggelembung. Setelah pudotnya mendidih dan kita angkat, jangan lupa siapkan 4 buah wadah untuk membeda-bedakan, nanti rasa-rasanya ini akan dibagi-bagikan seperti yang sudah saya tandai di situ, ada rasa durian, stroberi, mangga, dan juga coklat. Nah, nanti adonan pudotnya ini akan kita tuangkan ke dalamnya satu-satu ya. Nah, adonan pudotnya ini sudah kita bagi menjadi 4 wadah. Jadi tuh nanti akan kita masukkan nih popes-popesnya ke dalam agar ada rasanya. Jadi deh, udah jadi nih. Yang ini ada, pokoknya ini ada 4 rasa, yang ini durian, ini mangga, stroberi, dan ada juga rasa coklat. Lalu masukkan pudotnya ke dalam pouch dengan menggunakan sendok yang agak besar dan harus dipakai seperti tempat gitu untuk memasukkannya karena agak susah dalam memasukkannya. Nah, ini tuh bisa sesuai aja ya, kalau maunya bikinnya penuh itu biasanya 4 sendok, tapi saya itu hanya memakai 3 sendok saja untuk memasukkan ke dalamnya. Pudotnya sudah jadi saya itu setiap kali pudotnya sudah saya bungkus seperti ini, saya akan rendam di dalam air terlebih dahulu karena pudotnya itu biasanya lengket dan masih panas. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, saya harus memasukkannya dulu atau merendamnya dulu di dalam air seperti ini. Nah, itu tadi adalah pembuatan pudotnya. Semoga ada pembelajarannya, tapi semoga ada pembelajarannya dan semoga bisa ditiru bagi yang ingin membuat pudot sendiri untuk minum sendiri. Itu tidak hanya bisa ditaruh di pouch, itu taruh di botol minum juga bisa kok. Yang penting nanti itu bisa disedot karena kan itu encer, jadi pakai sedotan aja biar bisa disedot gitu. Terima kasih.